Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Muhammad Hasan Sembiring dari kelas 11 Agama dan nomor absen 6. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Makkiyah, Madaniyah, dan Munasabah. Yang pertama, Makkiyah. Dilihat dari perspektif masa turun, Makkiyah ini turun sebelum ayat-ayat Makkiyah ini turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Lalu yang kedua, perspektif tempat turunnya ayat-ayat Makkiyah itu berada di Mekah dan sekitarnya. Jadi ada di Mina, di Musdalifah dan sebagainya. Lalu yang ketiga, dari objek pembicaraannya, ayat-ayat Makkiyah ini membicarakan hal-hal yang umum, dasar dan masih dalam ketauhidan, seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya untuk beriman kepada Tuhan, Tuhan itu satu, dan lain-lain. Yang kedua, ayat-ayat Madaniyah ini memiliki perspektif masa turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Lalu perspektif tempat turunnya ayat-ayat Madaniyah ini di Madinah dan sekitarnya. Lalu dari objek pembicaraannya, ayat-ayat Madaniyah ini menekankan pada hal hukum agama, hukum syariat, hukum ibadah, dan sebagainya. Yang B, ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ayat-ayat Makkiyah ini relatif pendek ayatnya. Misalkan seperti surah-surah pendek di juz 30, surah Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan lain-lain. Itu memiliki ciri khas ayat-ayat Makkiyah. Yang kedua, mengandung kisah-kisah terdahulu, nabi, kaum, dan sebagainya. Jadi tujuan ayat ini adalah agar agar manusia-manusia yang belum beriman kepada agama Islam lebih mengetahui tentang sejarahnya terlebih dahulu, bisa tentang kisah-kisah nabi yang menggambarkan bahwa kisah-kisah tersebut sangat melegenda dan juga menjadi inspirasi untuk kita semua. Yang kedua, ayat-ayat Madaniyah ini relatif panjang ayatnya, seperti Quran surah Al-Baqarah, habis itu Al-Maidah, An-Nisa, dan sebagainya. Untuk isi kandungannya sendiri, ayat-ayat Madaniyah mengandung hukum-hukum syariah seperti hukum perkawinan, hukum negara, dan sebagainya. Yang C, munasabah adalah keterkaitan ayat yang satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini memiliki hubungan yang sangat erat dari ayat satu ke ayat lainnya, atau dari surah yang satu ke surah yang lainnya. Ambil contoh saja, Quran surah Al-Fatihah itu kan ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dari ayat tersebut, ayat yang sebelumnya itu menjelaskan tentang tunjukilah kami jalan yang lurus di ayat 6. Lalu di ayat 7-nya dilanjutkan kembali penafsirannya, yaitu apa sih jalan yang lurus yang telah diberikan oleh Allah itu. Jadi jalan yang lurus diberikan kepada Allah itu adalah jalan orang-orang yang beriman dan mengikuti segala perintahnya, dan bukan pula jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.